Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Suryaharja, mahasiswa Politeknik Kalteng Riau, jurusan Teknik Informatika G23, generasi 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang data JSON, search dan filter produk, responsive design dan juga grid design. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan data JSON. Data JSON merupakan JavaScript Object Notation, adalah format pertukaran data yang sering digunakan dalam pengembangan web karena bentuknya yang ringan, sederhana, dan mudah dibaca. JSON digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk pasangan key value dalam konteks aplikasi seperti marketplace atau dashboard mobil, atau juga JSON berisi informasi seperti nama produk, harga, spesifikasi, dan ketersediaan. Data ini biasanya diambil dari server atau bisa juga disimpan secara lokal digunakan untuk menampilkan daftar produk atau melakukan browser filtering dan pencarian. Di sini contohnya itu teman-teman bisa lihat. Di sini data JSON itu dia berawali dengan kurung siku, lalu di sini juga habis itu lalu ada kurung awal untuk uh, per satu datanya. Di dalam data itu ada atribut seperti ID, name, description, detail, developer, release year, official website, dan lain sebagainya. Lalu dan juga di data JSON ini bisa banyak fungsi, banyak data yang teman-teman tampung bisa. Lalu selanjutnya sini saya akan menjelaskan search dan filter produk merupakan fitur penting dalam antarmuka pengguna UI untuk membantu pengguna menemukan produk dengan cepat dan efisien. Fitur search memungkinkan pengguna mengetik kata kunci tertentu seperti nama mobil atau model untuk memperkecil hasil tampilan. Sementara itu filter merupakan memungkinkan pengguna menyaring produk berdasarkan kriteria tertentu, seperti merek, tahun, atau letak harga, dan sebagainya. Dan juga di dalam JSON ini di filter yang menggunakan fungsi filter ke dalam kurung. Maksudnya di sini ini adalah kekodingan untuk filter produk. Di sini ada nama filternya. Lalu ini adalah data JSON-nya dan jangan lupa jika teman-teman membuat data JSON-nya itu kan di file terpisah. Sini ada data JSON-nya framework.json dan ini nama file JSON yang teman-teman buat. Dan teman-teman juga jangan lupa mengimport data JSON-nya ke dalam file JSX-nya. Sini ada import framework data from framework.json. JSON. Sini adalah data JSON saya. Lalu di sini ada namanya agar bisa memanggil atribut-atribut dari data JSON-nya. Dan juga teman-teman untuk dapat memanggilnya di sini jangan lupa teman-teman memanggil atribut yang teman-teman ingin tampilkan di sini seperti ini. Saya memanggil nama name, ada di sini ada description dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa tergantung teman-teman ingin memanggil atribut apa yang akan ditampilkan ke dalam websitenya. Lalu di sini ada alt text, di sini apa berisi tulisan apa saja berisinya. Lalu di sini ada function yang berisi untuk menampung data-datanya. Di sini ada teks, sini ada select text. Lalu di sini ada responsive design dan design. Nah, oke, kita akan masuk ke responsive design. Responsive design sendiri adalah pendekatan desain web yang membuat tampilan aplikasi bisa menyesuaikan dengan berbagai ukuran layar, mulai dari desktop hingga smartphone. Ini penting agar pengguna tetap mendapatkan pengalaman yang baik meskipun menggunakan perangkat yang berbeda. Desain responsif biasanya dibuat dengan menggunakan media queries atau framework seperti Tailwind CSS yang saya gunakan sekarang. Elemen UI seperti tombol, atau produk, navigasi bisa diatur tampilan agar tetap nyaman dilihat pada resolusi kecil sekalipun. Nah, di sini teman-teman bisa lihat responsive design itu. Di sini responsive design ada function responsive text. Maksudnya di sini responsive text. Jika teman-teman zoom in atau zoom out teks dalam website teman-teman itu akan otomatis mengecil sesuai teman-teman. Jika zoom in, zoom out maka tulisannya ikut mengecil, dan jika zoom in tulisannya juga ikut membesar. Itu responsifnya. Di sini dia menggunakan itu ada LG text LG
titik 2 teks min XL itu adalah kodenya, lalu XL juga teks ini adalah ukuran besarnya 2x1 atau berapanya teman-teman. Lalu ada juga responsive WDTH ini yaitu jika teman-teman zoom in zoom out layarnya akan menyesuaikan sesuai dengan teman-teman inginkan, seperti misalnya tampilannya besar tampilannya atau besar kecil tampilannya. Lalu ada sini responsive layout. Di sini responsive layout ini masuk ke grid design. Ya, grid design itu adalah metode tata letak yang membagi ruang menjadi baris dan kolom, memungkinkan elemen ditata secara rapi dan proporsional. Dalam konteks menampilkan daftar produk atau mobil, grid digunakan untuk menyusun kartu produk secara rigid, misalnya 2 kolom di dalam tabel atau 3 kolom di desktop. Nah, seperti contoh ini, saya seperti ini teman-teman. Nah, di sini tampilannya. Nih, yang pertama ini ada fitur search. Ke teman-teman misalnya di sini iPhone, nah maka akan muncul ya iPhone saja. Lalu misalnya yang lain juga akan muncul. Itu adalah fitur search. Lalu sini ada filter. Di sini jika smartphone, jika Apple, Samsung dan lain sebagainya teman-teman. Lalu di sini juga ada fitur itu responsive design. Nah, di sini kan paling besar kan 3 nih teman-teman. Nah, jadi tulisannya atau apanya table-nya itu akan mengecil kita ketika kita zoom out. Nah, ini teman-teman. Ketika kita zoom in, maka tampilan dan tulisan dan tabelnya akan menyesuaikan. Sebelumnya 3, maka akan menjadi 2 dan 1 teman-teman. Itu. Dan tulisannya juga teman-teman akan menjadi lebih besar. Oke, mungkin itu saja. Lalu untuk sekarang saya akan menjelaskan latihannya. Dan untuk latihannya sini saya membuat data JSON baru berisi yaitu ada ID title, description, recorded dan lain sebagainya. Di sini yaitu berisi perangkat-perangkat seperti HP, laptop dan lain sebagainya ya teman-teman. Lalu ini adalah filenya yang teman-teman sebelumnya teman-teman lihat ini adalah sebuah latihan yang saya buat. Dan di sini juga saya menggunakan filternya seperti contohnya tadi. Ada nama filternya, lalu di sini adalah nama data JSON-nya. Dan ini inisialnya. Di sini di sini juga teman-teman saya memanggil title dan description untuk memanggil atribut dari data JSON-nya supaya agar tampil. Di sini ada untuk menampung datanya. Di sini juga di sini ada gradation. Grid ini adalah masuk grid design. Nah, ini untuk responsive desainnya ada teks, tulisan, item dan lain sebagainya. Oke, kamu sudah seperti ini. Oke, mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan project saya. Di sini project saya ingin membuat sebuah tampilan dashboard admin, di mana tampilannya itu berisi search dan filter produk juga, dan itu dan juga masuk seperti responsive design dan desainnya masuk ke dalam tampilan dashboard adminnya itu. Di sini saya menggunakan data JSON-nya. Data JSON ini berisi 20 data JSON, berisi mobil, di sini ada ID, brand, model, image, rare, year, birthday, specification dan lain sebagainya teman-teman. Ada 20 data. Lalu di sini ada juga di sini di file saya seperti tadi mengimport file data JSON-nya ke dalam data JSON teman-teman. Jadi di dalam mainnya teman-teman hanya perlu memanggil satu file JSON-nya saja, yaitu import nama file teman-teman, dan jangan lupa teman-teman memanggil lagi dalam div creator ini. Maka akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Sini untuk fitur search-nya misalnya kita tulis Mustang, maka Mustang. Sini ada fitur filternya, sini ada Toyota dan sebagainya. Ini untuk tahunnya teman-teman. Dan ini bisa ditambahkan jika teman-teman bisa menambahkan lagi kolomnya, bisa teman-teman tambahkan di dalam file teman-teman itu. Dan jangan lupa teman-teman juga memanggil atribut dari data JSON sebelumnya. Lalu ini filter sectionnya. Lalu di sini ada table section besar tabelnya itu. Lalu dia ada juga responsive design-nya dan grid design-nya teman-teman. Dan
Dan untuk responsive listener seperti latihan juga, jika dia zoom in, maka zoom out, zoom in dia akan mengecil, dan akan zoom out, maka dia akan membesar tulisan teman. Dan juga jika zoom out di sana akan pindah juga kan teman-teman tuh. Di sini saya langsung ketiga, maka akan tampilan seperti ini teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf jika ada salah kata. Mohon maafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.